سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan bacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab Kisah-kisah Sahabat di babnya yang ke-10. Semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama di kisahnya yang nomor ke-17. Kisah kehidupan Sayyidatina Asma' bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma dan kesulitan hidupnya. Sayyidatina Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma adalah putri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ibu Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dan saudara seayah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ia seorang sahabiah yang terkenal. Ia masuk Islam sejak awal Islam. Diriwayatkan bahwa Sayyidatina Asma' radhiyallahu anha masuk Islam ketika umat Islam baru berjumlah 17 orang. Ia lahir 27 tahun sebelum hijrah. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah dan tiba di Madinah, mereka menyuruh Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu dan beberapa orang untuk menjemput keluarga mereka berdua. Sayyidatina Asma' radhiyallahu anha pun ikut hijrah bersama rombongan tersebut. Setibanya di Kuba, ia melahirkan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Itulah bayi yang pertama lahir setelah hijrah. Pada masa itu adalah masa yang penuh dengan kesulitan, kesusahan, kemiskinan, dan kelaparan. Namun pada masa itu pula muncul kehebatan dan keberanian yang tiada tandingannya. Dalam riwayat Bukhari, Sayyidatina Asma' radhiyallahu anha menceritakan sendiri keadaan hidupnya. Ia berkata, ketika pernikahanku dengan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, ia tidak memiliki harta sedikit pun. Tidak ada harta benda, tidak ada pembantu, dan tidak ada apapun kecuali hanya seekor unta yang biasa digunakan untuk membawa air, rumput, dan lainnya, serta seekor kuda. Aku sendirilah yang mencarikan rumput dan lain-lain untuk makanan unta. Akulah yang menumbuk biji-biji kurma. Aku sendiri yang mengisi tempat air. Jika timbanya sobek, aku sendiri yang menjahitnya. Aku yang merawat dan mengurus kuda, mencarikan rumput, memberinya makan, dan lain-lain. Aku pun mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Dari semua pekerjaan, yang paling sulit bagiku ialah memelihara kuda. Aku orang yang kurang pandai membuat roti. Biasanya aku hanya membuat adonan, lalu aku menyerahkan kepada tetanggaku, seorang wanita Ansor. Ia seorang wanita yang sangat ikhlas dan suka membuatkan roti untukku. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau memberi sebidang tanah perkebunan kepada Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu yang jauhnya kurang lebih 2 mil dari Madinah. Dari sana aku selalu mengusung biji-biji kurma di atas kepalaku. Suatu hari ketika aku pulang dari kebun itu dengan keranjang di atas kepala, di tengah jalan aku berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat Ansor radhiyallahu anhum dengan menunggang unta. Begitu melihatku, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menghentikan unta dan mengisyaratkan agar aku naik ke atas unta. Tetapi aku sangat malu kepada laki-laki dan sangat khawatir terhadap suamiku, Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, yang sangat pencemburu. Aku takut ia akan marah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami perasaanku sehingga beliau meneruskan perjalanannya. Aku pun segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku menceritakan kejadian tersebut kepada suamiku bahwa aku sangat malu dan khawatir akan rasa cemburunya yang mungkin menyebabkan ia marah. Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku lebih merasa berat dengan keadaanmu yang membawa biji kurma di atas kepala, sedangkan aku tidak bisa membantumu." Sebenarnya Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu tidak bisa membantu istrinya karena terpaksa, sebab ia sibuk berjihad dan urusan agama lainnya. Maka pekerjaan rumah tangga terpaksa dilakukan oleh istrinya. Setelah itu ayahku Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu
Memberiku seorang hamba sahaya yang telah dihadiahkan oleh baginda Nabi SAW. Dengan demikian urusan memelihara kuda aku serahkan kepadanya, sehingga seolah-olah aku terbebas dari penjara. Hadis riwayat Bukhari dari kitab Fathul Bari. Faidah: kebiasaan orang Arab dari dulu sampai sekarang adalah menumbuk biji-biji kurma lalu mencampurnya dengan air, kemudian menjadikannya makanan hewan. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah kehidupan Sayyidatina Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma dan kesulitan hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث